Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anakku kelas 3 yang paling sayangi. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak. Dan selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran PJOK dari Pak Andi. Baik anak-anakku yang kelas 3, anak-anakku kelas 3 yang paling disayangi, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di subtema 3 ya anak-anakku ya. Kita sudah masuk di subtema 3. Tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3-nya adalah menyayangi tumbuhan. Materi olahraganya, materi PJOK-nya yaitu tentang gerak menekuk tubuh dan permainan tradisional. Baik anak-anakku kelas 3 yang paling disayangi, sebelum lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti Pak Andi sampaikan kepada kalian bisa dipahami, bisa mengerti, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik anak-anakku kelas 3, langsung saja kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik anak-anakku kelas 3 yang paling disayangi, langsung saja kita masuk di tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi sebelum materi Pak Andi jelaskan, kalian harus mengerti tentang tujuan pembelajaran di materi ini. Langsung saja yang nomor 1 yaitu setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat menjelaskan gerakan menekuk ya, gerakan menekuk tubuh sambil berdiri dan sambil duduk dengan benar. Untuk yang nomor 2, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat mempraktekkan gerakan menekuk tubuh sambil berdiri dan sambil duduk dengan tepat. Untuk yang nomor 3, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian dapat menjelaskan cara melakukan permainan gatrik dengan benar. Yang nomor 4, setelah menyimak video dari Pak Andi, kalian mampu mempraktekkan permainan gatrik bersama teman-teman dengan tepat dan percaya diri. Baik anak-anak, di materi kali ini sudah dijelaskan di tujuan pembelajaran bahwasanya setelah ini Pak Andi akan menjelaskan 2 materi sekaligus, yaitu tentang gerak menekuk dan permainan gatrik. Baik anak-anakku yang Pak Andi sayangi, Pak Andi akan menjelaskan sedikit ya sebelum masuk ke materi. Ayo berolahraga. Pagi hari merupakan waktu yang sangat tepat untuk berolahraga. Seperti pagi ini, murid-murid telah bersiap di lapangan untuk berolahraga bersama. Setelah melakukan pemanasan, mereka pun berlatih melakukan gerakan menekuk tubuh. Baik anak-anak, ikutilah gerakannya seperti berikut ini. Ya anak-anakku sekalian, gerakan yang pertama yaitu tentang berdiri mencium lutut. Baik, Pak Andi kasih gambarnya ya, berdiri mencium lutut. Ya, seperti gambar yang ada di samping ini. Bisa kalian lihat, diamati dulu ya. Baik, kalau kurang jelas akan Pak Andi jelaskan. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang nomor 1, posisi berdiri, lalu kaki dibuka selebar ke samping. Nomor 2, pegang ujung kaki kanan dan cium lutut kaki kanan terlebih dahulu. Yang nomor 3, lutut jangan ditekuk dan harus tetap lurus. Berikut yang nomor 4, lakukanlah gerakan ini bergantian dengan mencium lutut kaki kiri.
Baik anak-anakku, itu untuk gerak menekuk yang nomor 1. Lanjut, Pak Andi lanjutkan gerak menekuk yang nomor 2, yaitu tentang duduk selonjor dengan mencium lutut. Baik, seperti ini gambarnya. Ya, anak tersebut sedang duduk selonjor dengan mencium lutut. Dipahami ya, diamati ya. Baik, Pak Andi jelaskan lebih jelasnya, akan Pak Andi jelaskan untuk caranya. Cara melakukannya sebagai berikut. Yang nomor 1, posisi duduk tegak. Kemudian bungkukkan badan ke depan. Nomor 2, kedua tangan menyentuh jari-jari kaki atau memegang pergelangan kaki. Nomor 3, pada saat badan membungkuk ke depan, usahakan sampai mencium kedua lutut. Terakhir yang nomor 4, tahan sampai 8 hitungan tanpa menekuk lutut. Sebisa mungkin untuk mencium lutut kalian. Baik anak-anakku, untuk gerak menekuk yang nomor 2 sudah mengerti ya tentang caranya bagaimana. Kalau sudah mengerti, Pak Andi lanjutkan untuk gerak menekuk yang ketiga, yaitu duduk mencium lutut kiri dan kanan. Baik, Pak Andi beri gambarnya. Kalau dilihat gambarnya ini anak-anakku sekalian, salah satu kaki ditekuk dulu. Setelah ditekuk, satu kakinya diluruskan ke depan dan siap untuk dicium lutut tersebut. Lebih jelasnya akan Pak Andi jelaskan cara melakukannya sebagai berikut. Nomor 1, badan diliukkan ke samping dan ke depan. Seperti gambar, diliukkan dulu ke samping. Nomor 2, usahakan sampai mencium lutut. Nomor 3, tahan gerakan ini dan hitung sampai 8 hitungan. Nomor 4, kaki selonjor ke depan, bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Baik anak-anakku, untuk gerak menekuk yang ketiga ini apakah kalian sudah paham? Artinya kalian disuruh bergantian. Setelah mencium lutut kaki kanan atau kaki kiri, baru kaki kiri kaki kiri atau kaki kanan. Bergantian anakku ya. Dihitung sampai berapa hitungan? 8 hitungan. Jadi mulai dari gerak berdiri mencium lutut itu 8 hitungan. Gerak duduk selonjor dengan mencium lutut itu juga 8 hitungan. Yang nomor 3 terakhir ini gerak duduk mencium lutut kiri dan kanan secara bergantian itu juga 8 kali hitungan ditahan. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Andi sayangi, masih tetap semangat ya? Baik, kalau masih tetap semangat, akan Pak Andi lanjutkan untuk materi yang kedua. Baik, materi yang kedua yaitu tentang permainan tradisional. Permainan tradisional itu banyak sekali. Nah, yang mau Pak Andi jelaskan yaitu, Pak Andi beri gambarnya dulu. Nah, gambar apa ini? Betul sekali, gambar sebuah tongkat. Ada tongkat yang ukuran panjang dan ada tongkat yang ukuran pendek. Apa maksud dari semua ini? Baik, didengarkan ya. Pak Andi mau menceritakan sedikit dengan apa yang dimaksud dengan permainan tradisional ini. Sore itu, jika bermain dengan teman-temannya, mereka sedang bermain menggunakan alat dari bagian tumbuhan. Apa bagian tumbuhan itu? Yaitu bambu. Nah, permainan yang akan dimainkan adalah permainan gatri anak-anakku sekalian. Jadi permainan gatri ini menggunakan alat dari bagian tumbuhan. Tumbuhan itu yaitu bambu, bisa dipotong ya. Ada 2 macam, satu panjang dan satu pendek. Lanjut. Permainan gatri adalah salah satu permainan tradisional anak-anak. Gatri bisa dimainkan secara perorangan maupun berkelompok. Lanjut. Kayu yang panjang berukuran
kira-kira. Baik anak-anak sekalian, Pak Andi ulangi kembali ya untuk permainan tradisional yaitu permainan gatrik. Yang ketiga, kayu yang panjang berukuran kira-kira 30 cm, sedangkan kayu yang pendek itu berukuran kira-kira kurang lebih 10 cm. Baik anak-anak, dari sini apakah kalian sudah paham untuk permainan gatrik? Jadi permainan gatrik itu menggunakan tongkat ukuran panjang dan pendek. Kalau panjang itu kurang lebih 30 cm, kalau pendek kurang lebih 10 cm. Itu alatnya untuk permainan gatrik. Untuk alatnya bisa memakai dengan bambu tadi ya. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Andi sayangi, lanjut saja langsung untuk permainan gatrik. Baik, ini Pak Andi beri gambarnya dulu untuk permainan gatrik. Maaf anak-anak ya, untuk gambarnya kurang jelas, tapi sudah dijelaskan bahwasannya di sini adalah tentang permainan gatrik. Bagaimana caranya? Langsung saja Pak Andi jelaskan. Karena ini caranya cukup banyak, ada tahap-tahapannya, tahapan 1, tahapan 2, terakhir tahapan 3. Diikuti terus anak-anakku sayang ya, supaya kalian mengerti gimana sih cara permainan gatrik itu. Baik, nomor 1. Yang pertama, pasang tongkat yang pendek di atas lubang luncur secara melintang. Jadi kamu harus membuat lubang dulu. Ya, dipasang. Berikut nomor 2, lalu tongkat ini harus didorong sekuat tenaga dengan bantuan tongkat panjang yang supaya dapat melambung sejauh mungkin. Jadi taruh di lubang, munculkan dulu, setelah itu didorongkan ke atas supaya tongkat yang pendek itu melambung tinggi. Berikut nomor 3, kemudian pemain meletakkan tongkat yang panjang tadi di atas lubang luncur dengan posisi melintang. Nah, ditaruh. Berikut nomor 4, pihak lawan bertugas melempar tongkat pendek yang telah dilontarkan tadi ke arah tongkat panjang. Dilempar ke arah tongkat panjang. Dari sini kalian sudah paham? Kalau sudah mengerti, Pak Andi lanjutkan ya untuk berikutnya. Ya, ini Pak Andi beri gambar lagi. Ini masih lanjutan yang gambar yang tadi anak-anak yang nomor 5 ini. Apabila tongkat pendek mengenai atau menyentuh tongkat panjang, pihak lawan berganti menjadi pemain. Jadi intinya kalah kalau sampai tongkat yang panjang tadi dilempar kena dengan tongkat kecil, tongkat pendek, berarti kalah, ganti pemain. Lanjut nomor 6. Nah, ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap kedua, pemain harus melempar tongkat pendek ke udara terlebih dahulu, lalu dipukul sekuat tenaga dengan tongkat panjang sejauh mungkin. Jadi, yang sudah Pandik beri gambar ini, nah, ini dilempar ke atas sedikit, setelah itu dipukul dengan sekuat tenaga tongkat yang pendek itu dengan memakai tongkat yang panjang. Lanjut nomor 7, pihak lawan yang jaga harus melempar tongkat pendek ke arah sang pemain. Nah, setelah dilempar dipukul, pihak yang jaga diambil tongkat yang pendek, dilemparkan kepada sang pemain, orang yang memegang tongkat panjang tadi. Kalau sudah seperti itu, lanjut. Pandi beri gambar lagi. Nomor 8, pada tahap ketiga, sekarang masuk ke tahap terakhir, tahap yang ketiga. Pemain harus meletakkan tongkat pendek pada lereng lubang luncur dengan posisi miring 45 derajat, posisi miring. Kalau sudah posisi miring seperti ini, dimunculkan sedikit, baru nomor 9. Pemain harus memukul ujung tongkat pendek yang menyembul ke permukaan tanah atau muncul ke permukaan tanah sedikit
dengan tongkat panjang agar dapat mengudara, dipukul pucuknya ya, dipukul, setelah itu naik ke udara seperti apa yang pada gambar itu. Kalau sudah ke udara, saat tongkat pendek di udara, tongkat lalu dipukul lagi sejauh mungkin. Meski terdengar susah anak-anakku sekalian, tapi permainan ini sungguh asik sekali untuk dimainkan, sungguh seru ya. Tapi harus dimainkan di lapangan yang luas. Kalau dimainkan di halaman yang kecil atau di samping rumah itu bahaya. Bahayanya kenapa? Ya bisa kena kaca, bisa kena orang, bisa kena kendaraan, bisa kena apa aja. Permainan gatrek ini harus dimainkan di lapangan yang luas. Baik anak-anakku sekalian, dari sini apakah kalian sudah paham untuk materi yang kedua? Dari pertama yang kedua, kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, sekarang waktu kalian adalah tugas di rumah, mempraktekkannya. 3 saja, Pak Andi beri tugas di rumah 3 saja. Yang pertama, berdiri mencium lutut. Tuh, sudah Pak Andi beri gambar. Tahan 8 hitungan. Yang nomor 2, duduk selonjor mencium lutut. Tahan 8 hitungan. Yang nomor 3, duduk mencium lutut kiri dan kanan. Ini bergantian. Ya. Cium lutut kaki kanan 8 hitungan. Cium lutut kaki kiri 8 hitungan. Baik anak-anakku sekalian, inilah tugas kalian di rumah. Nanti bentuknya adalah di video. Ya, setelah itu dikirimkan ke Pak Andi langsung, nanti akan Pak Andi nilai dengan sesuai apa yang kalian setorkan ke Pak Andi. Semoga kalian setor ke Pak Andi prakteknya bisa sempurna, bisa bagus. Yang jelas harus dengan penuh semangat untuk olahraga supaya hasilnya bagus anak-anakku ya. Baik anak-anakku sekalian, Pak Andi rasa sudah cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, masih dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anakku, sebelum Pak Andi tutup, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa penutup bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anakku. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.